Kalau di sini artinya dalam konsepsi ayat ini dua. Oh, kata Allah kan begini. Oh, ada orang-orang yang udah mati minta dikembalikan. Mereka yang akhirnya menyesal, baru tahu ternyata barzah itu benar adanya. Baru nyesal. Nah, jadi ada 4 golongan kalau kita total ya. Golongan pertama yang kafir, mungkin dengan itu dia mau masuk Islam. Golongan kedua Islam, ya kan? Islam tapi tidak beramal, maka dia akan kembali ke dunia supaya dia bisa beramal. Yang ketiga Islam dan beramal tapi belum ikhlas, maka dia akan kembali beramal tapi dengan niat ikhlas. Nah kalau yang ketiga ini nggak minta dikembalikan, ya kan? Karena dia amalnya sudah. Jadi ada 3 golongan. Nah, itulah dasar mereka minta dikembalikan. Seolah-olah itu koyo tenan-tenan, ya Allah nanti aku balik lah, akan kuperbaiki. Kalau kafir ya Allah nanti aku balik, nanti aku masuk Islam. Tapi kata Allah apa? Kalah. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qabiluha. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak, sesungguhnya itulah perkataan diucapkannya saja. Artinya apa? Artinya apa? Kalah sekali-kali tidak, kenapa? Karena orang mati gak mungkin dihidupkan lagi. Itu yang pertama maknanya. Karena ada dinding dia nggak bisa balik lagi. Kalah itu arti yang pertama satu seperti itu. Udah apa ya? Kalau udah mati itu udah nggak ada cerita memperbaiki. Meskipun niatmu sungguh-sungguh, kau tidak akan memperbaiki. Kedua, kalau dari konsep tasawuf, kalah di sini, kalaupun Allah hidupkan lagi, dia nggak bakal. Gini loh, orang kalau nggak ditarbiyah, itu nggak bisa kembali kepada Allah. Contoh, orang baru kena tsunami nih, musibah. Gitu kena tsunami dia berpikir nanti kalau mudah-mudahan aku tobat lah segala macam. Betul tidak? Betul tidak tobat? Paling sebulan 2 bulan bro. Bulan ketiga belis meneh. Betul tidak? Kenapa? Karena jiwanya tidak. Orang bisa soleh itu bukan karena musibah berat, bukan karena bencana berat. Nah, ini kala yang kedua makna dalam konsep tasawuf. Kalaupun kehidupan enggak, karena jiwanya enggak begitu. Dia cuma kapok sebentar, nanti gitu hidup lagi udah lupa setannya banyak. Karena dia tidak pernah ditarbiyah untuk melawan nafsunya sendiri. Dia tidak pernah ditarbiyah untuk melawan setan yang ada di dalam dirinya. Jadi meskipun mungkin orang ya ketika sakit selang di mana-mana, nanti kalau aku sembuh aku tobat lah, aku jadi baiklah. Aku tahu sakitnya karena aku selama ini banyak melawan atau kehendak menentang perintah. Dah gitu baik. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan tahan. Baru ngono mulai meneh. Loh. Ada di sini peminum tua ini. Enggak usah tersebut nama. Wah, sakit, masuk rumah sakit, pasang selang. Ya kan? Tobat. Baru ngono ngombe meneh. Lah ngerti lah wongnya kalian kan. Nggak usah tak sebut. Kenapa? Karena jiwanya tidak dididik. Inilah arti kalah yang kedua. Kalaupun dihidupkan lagi itu kata Allah, nggak bakal. Kalah yang pertama karena ada barzah. Kalah itu makanya nggak mungkin. Jadi kalau kalah itu dalam bahasa Arab itu, nggak mungkin. Kata Allah. Kenapa? Karena udah mati, udah nggak ada cerita perbaiki. Atau yang kedua opsi, kalaupun dihidupkan lagi dia nggak bakal seperti itu. Nah, fungsi tarbiyah ini kan kita intens memberikan perlawanan. Betul tidak? Arti tarbiyah itu artinya, kita nyusun strategi lagi nih. Habis ini besok balik lagi, nanti pulang atau seterusnya sampai minggu depan. Kalau yang seminggu sekali, intens lagi memberikan perlawanan. Nanti minggu depan balik lagi. Kalau tidak dibahas sering, cemana kita memberikan perlawanan? Itulah arti watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itulah tarbiyah. Ingat mengingatkan dalam kesabaran, ingat mengingatkan dalam kebenaran. Tanpa mengingatkan, kita sudah merasa paling benar. Betul tidak? Kita rasa udah pas, padahal enggak. Nah itu arti kalah di situ tuh seperti itu. Jadi hatta mati pun dia udah tahu dia ada bongkar nangkir, ada yang lain. Bisa pada waktu aku pengen tobat ya Allah urip gimana. Nah, kalaupun dihidupkan nggak bakal. Maka pernah dikaji oleh Rahimuddin itu
Orang itu nggak bisa bukan karena musibah beratnya maka dia kemudian bisa kembali, belum tentu. Tapi karena tarbiyah lah maka dia bisa kembali. Karena ini waris, bukan karena musibah atau bencana orang kembali kepada Allah. Mau keturunan Nabi sekalipun, loh kan begitu. Kalau nggak ditarbiyah dia nggak akan mewarisi jiwa Nabi, jiwa yang takut kepada Allah. Maka dengan tarbiyahlah kita menjaga rasa ini dan menjaga dan memastikan kalau kita masih melawan, masih ingin memberikan perlawanan pada dorongan atau tipu daya iblis itu. Tarbiyah itu cuma itu fungsinya. Kita memastikan diri kita, aku masih mau ngelawan loh. Bukan, awislah, enggak. Bukan mau menerima serangan setan, pere-pere gitu. Paham maksudnya kan? Konsep tarbiyah kan begitu. Tarbiyah itu mengingatkan kepada setiap kita betapa setiap kita itu masih punya niat memberikan perlawanan sampai titis darah terakhir. Nah, Allah menghargai perlawanan kita itu. Kalau menang enggaknya urusan Allah. Sampai sekarang ya kita masih sering kalah kan. Tapi yang kita pastikan kita masih ngelawan, bukan diam saja. Itu yang penting dalam tarbiyah.